Oke, selamat datang kembali di podcast Radio Guntur Bali. Masih bareng saya Vito. Dan hari ini spesial banget karena kita akan ngebahas atau ngobrolin topik yang menurut saya ini sangat sering dibahas. Dan masih banyak juga yang mispersepsi dengan beberapa hal menyangkut topik kita saat ini, yakni tentang hak dan kewajiban peserta JKN KIS. Udah pernah dengar dong JKN KIS itu seperti apa? Nah, untuk lebih jelas, saya pastinya akan ngebahas atau ngobrolin ini bersama dengan narasumber yang pastinya sudah sangat memahami terkait dengan hal ini. Dan Shogun juga harus dengar sampai selesai ya, karena ini akan sangat membantu sehingga informasinya jelas. Shogun pun tahu apa hak dan kewajiban sebagai peserta atau yang lagi pengen jadi peserta JKN KIS ya. Nah, sudah ada di depan saya dua narasumber yang akhirnya saya yang paling cantik di sini gitu ya. Oke, silakan mungkin bisa berkenalan biar Shogun tahu siapa nih, dari mana nih. Oke, thank you, makasih. Seneng ya bisa ikut ngobrol di sini. Akhirnya kami datang nih ke sini gitu ya, menyapa Shogun semua gitu ya. Jadi nama saya panjang sih gitu ya, tapi saya biasa dipanggil Bu Ami gitu ya. Saya sendiri sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan staff cantik dari BPJS juga gitu ya. Silakan perkenalkan. Halo Shogun, saya Rai Puspita. Jadi kalau kalian ada ke kantor BPJS di Singaraja mungkin sering ketemu saya ya, karena saya staff frontliner. Oh ya, iya, yang biasa di depan nih. Biasa di depan. Saya kayaknya akan sering-sering nih buat nongkrong aja ya. Oke. Nah, Shogun mungkin masih ingat ya episode pertama kita di podcast bersama BPJS Kesehatan, kita ngebahas tentang yang namanya program 1. Nah, ada lagi nih program tentang JKN KIS. Betul. Jadi biasanya kan masyarakat ini taunya ya udah saya jadi peserta JKN aja gitu ya. Betul. Tapi masih banyak yang belum paham apa itu hak dan kewajiban. Nah, hari ini kami datang khusus untuk tema di hak dan kewajiban sebagai peserta JKN itu apa aja sih? Gitu. Nah, sebelum kita ke situ saya pengen dapat gambaran dulu. Sebenarnya JKN KIS itu apa sih? Kan masih banyak masyarakat yang mungkin apa sih JKN KIS? Apa bedanya mungkin dengan yang lain kan? Banyak hal yang mungkin mirip-mirip. Namanya juga kebanyakan. Iya. Gimana? Ya biasanya tuh masyarakat taunya BPJS Kesehatan aja gitu betul. ya. Oh itu programnya BPJS Kesehatan gitu ya. Tapi nggak tahu tuh apa bedanya. Lagi disebut JKN, lagi disebut KIS, lagi disebut BPJS Kesehatan gitu kan ya. Apa sih bedanya tiga ini gitu kan? Nah kalau yang JKN itu adalah programnya. Jadi nama program tuh gitu ya, dibentuk oleh pusat gitu ya, pemerintah pusat berdasarkan undang-undang gitu ya. Jadi gini, Shogun itu pasti pernah berpikir bahwa apa sih manfaat dari JKN ini gitu ya? Kenapa sih pemerintah itu harus ngebentuk yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional gitu kan? Nah, terkadang kita itu nggak tahu nih kebutuhan dasar manusia itu apa sih gitu ya. Kebutuhan dasar manusia untuk hidup kan ada dua, makan dan minum, benar nggak? Yeah. Terus apa sih hubungannya dengan kesehatan gitu kan? Kan butuhnya cuman makan dan minum aja gitu ya. Nah hubungannya dengan kesehatan adalah kalau misalnya kalian tidak punya proteksi diri gitu ya, nggak punya jaminan kesehatan, pada saat kalian mengalami sakit, maka uang untuk makan dan minum itu gitu ya, itu akan diambil alih untuk biaya kesehatan. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan dasar itu pemerintah membentuklah program JKN. Jadi Jaminan Kesehatan Nasional. Betul. Untuk apa? Untuk memproteksi diri kalian dan keluarga dari resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah sakit gitu. Lalu apa hubungannya dengan BPJS Kesehatan? Kan yang punya JKN itu pemerintah pusat. Lalu apa hubungannya dengan dengan BPJS Kesehatan gitu kan? Jadi BPJS Kesehatan ini adalah badan penyelenggaranya gitu ya. Jadi yang ditunjuk oleh pemerintah menyelenggarakan apa nih? Menyelenggarakan kepesertaannya, menyelenggarakan iurannya gitu ya. Kami mengelola kepesertaannya, kami mengelola iurannya. Jadi iuran ini kami kelola, jadi masyarakat yang tidak mengalami sakit pada saat itu iurannya tetap dibayar, itu kami kelola untuk membayarkan biaya pelayanan kesehatan bagi yang mengalami sakit pada saat itu.
Jadi gitu. Jadi yang sehat-sehat ini iurannya saya kemana sih? Selama saya sehat ini ya gitu kan. Saya kan nggak sakit. Nggak sakit. Betul. Uang saya kan? kemana? Iya, Gitu. biasanya Kadang kan gitu ya betul, pertanyaannya. peserta kadang Itu seperti dia, itu dia kami kelola untuk membiayai biaya pelayanan kesehatan yang sedang mengalami sakit saat itu. Nah, Oke. kemudian KIS ini apa lagi? KIS ini apa? Nah, kadang di masyarakat itu Shogun, KIS itu peserta yang sudah bawa KIS atau masyarakat yang bawa KIS, Bu, saya ini adalah peserta bantuan pemerintah. Karena yang beredar persepsi di masyarakat, KIS itu adalah bantuan pemerintah. Sedangkan sebenarnya KIS itu adalah kartu identitas, kartu Indonesia Sehat. Sehat, Jadi ya. identitas seperti itu. Jadi saya coba capture ya apa yang dibilang Betul. tadi. Berarti JKN KIS ini adalah programnya Betul. untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, betul. Nah, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Betul. Bener ya? Iya. 100 nilainya. 100 ya, oke. Jadi Dan- jelas ya Shogun iya. ya bahwa memang ini adalah sebuah program yang kemudian pastinya tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Iya. Betul. Oke. Nah, kalau bilang pelayanan dasar tuh cakupannya seperti apa sebenarnya? Apakah dari vaskes yang mungkin terkecil, dari mungkin puskesmas atau sampai gimana? Ya itu dia. Kalau pelayanan kesehatan itu pastinya ada rujukan berjenjang. Jadi di sini ini di JKN ini kami mengikuti program pelayanan rujukan berjenjang. Jadi apa itu rujukan berjenjang? Itu pada saat masyarakat mengalami sakit yang tidak emergensi atau non darurat gitu ya, maka dia harus ke vaskes tingkat pertamanya dahulu gitu. Vaskes tingkat pertama itu apa? Itu adalah puskesmas, klinik dan dokter keluarga gitu ya. Kalau mengalami sakit ke sana dulu nih. Jadi vaskes tingkat pertama itu dipilih oleh peserta sendiri, bukan dari kami gitu. Jadi peserta boleh milih enaknya mana nih? Enaknya puskesmas ya, pilih puskesmas. Oh, saya nggak nyaman nih dengan puskesmas, saya mau dokter keluarga. Boleh pilih ya? dokter keluarga gitu ya. Tapi nggak bisa udah di puskesmas terus milih dokter keluarga lagi gitu, nggak boleh. Jadi harus satu, pilihannya satu gitu kan. Kemudian setelah diobati di vaskes tingkat pertama tidak bisa gitu ya, memberikan pelayanan tingkat lanjutan, maka baru akan diberikan rujukan, Ada rujukan ya. ke rumah sakit. Jadi sebenarnya ini program yang melindungi masyarakat. Nah, kalau batasan umur kan berarti dari yang muda sampai yang tua ya berarti. Betul. Ya, nggak ada kayak batasan-batasan tertentu, Nggak ada, syarat. nggak Ya, ada. harus Jadi- sudah nikah, yang jomblo nggak dapat enggak ya gitu ya. Enggak, Kasian kami- banget diskriminasi ya Betul, jomblonya. Itu diskriminasi Saya namanya. bagiannya dari ikatan jomblo-jomblo Indonesia soalnya. Iya, Oke. karena beda memang kan asuransi sosial dengan komersial kan beda ya. Kalau sosial itu ya itu tadi nggak ada batasan umur, nggak di screening dulu Iya, gitu kan. betul. Oh, sahabat Shogun biasanya tuh kalau misalnya mau asuransi, oh iya aku harus di screening dulu, punya penyakit berapa penyakit, umurnya harus Ya, berapa. itu nggak standar- ada, standar biasanya di ya. yang lain ya. Nah itu asuransi Oke. komersial kalau yang kayak gitu. Kalau asuransi sosial nggak ada. Nah, kita lebih spesifik lagi nih, Oke. Bu Ami dan juga saya lupa nih namanya. Mbak Ai. Mbak Ai ya. Ah. Kayak salfok nih gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang pelayanan dari BPJS terutama untuk JKN KIS ini ya, kita perlu paham atau masyarakat perlu dikasih tahu dulu nih hak-hak mereka sebenarnya seperti apa. Oke. Ya, mungkin bisa dikasih lebih detail biar masyarakat paham bahwa oh sebagai peserta JKN KIS ini loh hak saya gitu. Oke, jadi kalau mungkin secara gambaran umum dulu, Shogun, hak dari peserta JKN KIS yang pertama itu adalah mendapatkan perlindungan. Pasti mendapatkan perlindungan untuk kesehatan. Didapatkan di vaskes tingkat pertama yang berjenjang seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ami ya, Ibu G Ami, lalu mendapatkan perlindungan diri untuk datanya. Jadi untuk data yang diserahkan ke kami ada perlindungan data ya. Oh, Jadi privacy ya? Betul. Oke. Jadi tidak sembarangan ada yang mau minta data. Saya perlu data peserta ini ya, tidak bisa sembarangan istilahnya dipublikasikan seperti itu. Mungkin tambahan dari Iya, Ibu betul. Ami. Selain itu juga peserta bisa mengakses layanan vaskes dimanapun dirinya berada gitu kan. Jadi kalau misalnya dia emergensi di Denpasar, dia itu terdaftarnya di Singaraja itu boleh gitu. Itu haknya peserta. Jadi dia mendapatkan pelayanan dimanapun dirinya berada gitu ya pada saat keadaan darurat.
dan non darurat pun peserta berhak tuh menentukan vaskes tingkat pertamanya. Nah, itu adalah haknya. Kemudian kalau dulu haknya adalah mendapatkan kartu identitas gitu ya. Kalau sekarang itu haknya adalah NIK sebagai identitasnya. Nah, NIK itu apa gitu ya? Nomor induk kependudukan. Jadi kalau dulu harus tercetak KIS, kalau sekarang itu cukup menunjukkan KTP, KK atau KI, kartu udah identitas langsung anak. Terlihat bisa gitu. Yang penting pesertanya itu tetap mengetahui bahwa kepesertaannya aktif. Jadi NIK aja dipakai tuh. Nah, ini kan sempat beredar di masyarakat lah, ada kayak paradigma bahwa kalau misalnya kayak ada kelas tertentu, jadi standar medis tuh kayak mengikuti kelas tertentu gitu. Ya mungkin di swasta atau di yang lain kan mungkin ada yang kayak seperti itu kan. Karena itu banyak dikeluhkan, kok standarnya seperti ini gitu. Apakah karena saya cuma ngurus yang seperti ini? Nah, itu gimana menjelasinya ke masyarakat? Padahal kan kalau penjelasan tadi, masyarakat tuh punya hak untuk mendapat akses yang standar ya. Betul. Oke, siapa yang jawab nih? Saya aja ya. Bebas aja. Sweet yang aja penting gimana? bukan saya. Jadi mungkin secara umum dulu Bu Ami dan Shogun, untuk pelayanan tindakan medis, obat-obatan sebenarnya kami memang ada kelas rawat 1, 2, 3, cuman tidak membedakan. Yang beda hanya fasilitas saat rawat inap saja. Nah, itu yang penting tuh. Jadi sebenarnya untuk tindakan medisnya tidak ada perbedaan. Tidak ada Oh, perbedaan. karena datang ini maka disuntiknya pakai ini gitu ya. Ini enggak gitu ya. Obatnya dong. sama. Iya, Obatnya benar-benar. sama. Oke. Tindakannya juga sama. Jadi obatnya sama, tindakannya sama, pelayanan oleh dokter ataupun para medisnya sama gitu ya. Yang membedakan adalah fasilitas kamarnya saja. Kalau misalnya kelas 1 dia itu bednya maksimal 2, kalau kelas 2 bednya itu 4, maksimal 4. Jadi kayak gitu. Jadi fasilitas yang ada di kamarnya aja. Saya perlu underline lagi bahwa perbedaannya bukan di tindakan medisnya, Betul. tapi fasilitas kayak rawatnya di mana Betul. gitu ya. Jelas ya. Jadi jangan takut ini kayaknya obatnya gini nih, enggak. Nanti semuanya standar sama ya. Sama. Ya. Jadi peserta nggak perlu khawatir lagi soal biaya, tapi tentu saja kan harus ada prosedurnya. Betul. Nah, itu mungkin bisa dijelasin lagi nih prosedur. Apalagi misalnya yang banyak kali kasus terjadi tuh ketika keadaan darurat. Nah, itu kan pokoknya saya tanya kemarin kan ke Beli Yudi tuh, banyak yang main tabrak-tabrak ini gini karenanya mau cepat. Iya, gitu. betul. Gini loh. Apa sih kadang orang masyarakat itu nggak paham ya. Ngerasanya bahwa ya udah saya tuh kondisinya gak darurat, saya mau langsung ke rumah sakit, bener nggak gitu kan? Jadi gini, saya mau tanya, kalau misalnya Ai itu sakitnya adalah panas dengan kondisi 38 derajat Celcius panasnya, kemudian dia ada kejang-kejang, kira-kira itu gawat darurat nggak? Oh, darurat. Darurat dong. Ya, oke. Contoh lagi kasus. Ai ini panasnya 40 derajat Celcius, masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa bicara. Darurat nggak? Kayaknya enggak kan? Ya. Enggak darurat gitu. Sedangkan di masyarakat persepsinya, saya udah panas 40 derajat Celcius, saya harus ke UGD nih, emergensi nih. Kadang seperti itu. Padahal yang tahu kondisi gawat darurat adalah dokter jaga di UGD. Yang menentukan gitu. bukan pasiennya, tapi atau keluarganya, tapi tenaga medisnya ya. Kadang pasiennya tuh merasa bahwa saya nih gawat darurat gitu. Padahal yang menentukan adalah dokter jaga di UGD, yang mana yang dikatakan darurat adalah kondisi di mana jika tidak ditangani secara langsung maka akan mengakibatkan kematian. Itulah yang namanya kondisi gawat darurat gitu. Bukan berarti bahwa saya panas 40 derajat Celcius maka saya dinyatakan gawat darurat, bukan gitu. Bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah gawat darurat, dinyatakan gawat darurat oleh dokter jaga di rumah sakit, maka akan langsung diberikan tindakan lebih lanjut, entah itu rawat inap, entah itu laboratorium penanganan diagnostik lainnya gitu. Tetapi kalau tidak dinyatakan gawat darurat, maka pasiennya akan diedukasi kembali untuk kembali ke vaskes tingkat pertama. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke rujukan berjenjang tadi gitu. Kembali lagi ke topik yang tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya dinyatakan tidak gawat darurat, pasiennya diedukasi kembali ke vaskes tingkat pertamanya gitu ya. Setelah ditangani di vaskes tingkat pertamanya, kalau memang dinyatakan perlu dokter spesialis, baru akan diberikan rujukan. Ini penting nih. Kadang-kadang yang protesnya kan bukan pasiennya, tapi keluarganya udah ngamuk-ngamuk tuh, gini. Padahal nggak paham bahwa
ya penentuan darurat atau enggaknya kan memang dari ada pemeriksaannya gitu bukan kan. self diagnosis itu ya. Ini saya udah kebakar ya gitu. Iya, Nah, kayak tapi gitu. kalau untuk keadaan darurat misalnya masih perlu rujukan nggak misalnya? Kalaupun memang pada kenyataannya ya secara kondisi kita kan bisa lihat secara tidak langsung ya bahwa ini kayaknya udah gawat nih gitu. Itu perlu rujukan atau gimana? Seperti yang tadi dijelaskan Ibu Ami juga, kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat ya, murni memang gawat darurat ya, bukan misalnya ada kecelakaan atau ada apalah misalnya. Oke, itu langsung ke rumah sakit terdekat, tidak perlu rujukan. Jika memang dalam keadaan gawat darurat. Tidak perlu rujukan. Tidak perlu rujukan, seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang dirinya sendiri merasa itu gawat darurat, tapi ketika diperiksa oleh dokter jaga di UGD bukan keadaan gawat darurat, ya akan dikembalikan lagi ke vaskes tingkat pertama. Akan dicek dulu, misalnya di puskesmas nih, pesertanya terdaftar, dicek, oh ternyata bisa ditangani di puskesmas, ya tidak perlu dirujuk. Ya. Saya pernah mendapati cerita lucu ya. Dan ini kejadian real loh, Sogun, bahwa ada bapak-bapak yang mungkin sakitnya sebenarnya nggak darurat, cuman kayak berlaku seolah-olah dia udah gawat dan karena udah kayak perlu cepat lah tindakan itu. cepat gitu ya. Cepat. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang harusnya jangan sampai gitu ya. Betul. Ya. Nanti kalau darurat beneran kan repot juga jadinya ya, gitu. Oke. Betul. Jadi sudah mulai paham Sogun ya hak-hak dari peserta JKN KIS. Mungkin ada hak lain yang perlu untuk disampaikan lagi? Kalau haknya tadi terkait dengan pemberian informasi. Jadi seperti hari ini gitu ya, melalui podcast ini pun gitu ya, peserta mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi. Informasi terkait apa tuh? Terkait dengan tadi prosedur pelayanan, kemudian hak dan kewajibannya seperti apa, mendapatkan pelayanan administrasi di mana, mendapatkan pelayanan kesehatan di mana gitu. Itu sih haknya. Nah, ini pertanyaan yang sering kali terjadi juga. Saya juga sempat mikir kayak misalnya pasien kan biasa nothing tulus tuh, disuruh apa aja gitu ya, mau aja. Tapi sebenarnya pasien punya hak nggak untuk tahu kondisinya? Jadi perlu dapat penjelasan nggak soal itu? Kalau kondisinya perlu dong, itu dapatnya nanti di rumah sakit, kondisinya seperti apa. Tapi itu yang tidak boleh disebarluaskan oleh para medis gitu kan. Kalau haknya dia perlu mengetahui bagaimana kondisinya, itu berhak diberikan oleh para medis pada saat berobat. Berarti gitu. dia memang perlu, dia punya hak untuk tahu kondisinya. Betul, seperti itu ya. oleh para medis, bukan ya. dari BPJS Kesehatan, oleh para medisnya gitu ya. Nanti di vaskes Jadi, tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan. Salah satu hak dari peserta ini bahwa dia perlu tahu kondisinya. Jadi jangan asal nurut aja gitu kan. Padahal oke aja gitu. Mau di ini oke dipukul oke gitu ya. Oke. Nah, semoga makin paham tentang hak dari peserta JKN KIS ini. Dan sekali lagi saya ingatin bahwa JKN KIS ini adalah program yang memberikan kemudahan sebenarnya kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara hak nih, ini ada kewajiban yang mengikat hak tersebut. Nah, boleh dijelasin nih kira-kira apa sih hak kewajiban dari peserta JKN KIS? Oke, mungkin secara umum dulu ya. Untuk secara umum kewajiban dari peserta JKN, yang pertama untuk peserta mandiri yang berbayar. Peserta mandiri itu adalah peserta yang dia berbayar sendiri gitu. Betul, melakukan pembayaran itu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Itu jadi jangan sampai lewat bulan, karena nanti kalau misalnya lewat bulan, yang pertama tagihan terakumulasi. Misalnya nih 2 bulan atau 3 bulan Sogun belum membayarkan tagihan, ya ditagihkan sekian. Dan akan dikenakan denda layanan di rumah sakit jika rawat inap di masa 45 hari setelah melakukan pembayaran. Jadi ada masa dendanya nih. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk peserta itu wajib mendaftarkan satu KK, satu keluarga dalam untuk peserta BPJS Jadi Kesehatan. kalau peserta mandiri daftarnya tuh satu keluarga yang ada di KK keluarga, ya. Betul. Lalu peserta JKN itu wajib menginformasikan untuk data kepesertaannya itu secara benar. Jadi untuk kami sekarang kan sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya, untuk data bisa dicek, jadi wajib disesuaikan dengan data yang sudah terdaftar di KK, seperti itu. Dan juga pendaftaran peserta JKN ini wajib diinformasikan jika ada perubahan. Misalnya ada perubahan KK, misalnya sebelumnya satu KK 5 orang nih Sogun, terus ada perubahan karena sudah menikah atau pindah domisili atau bagaimana, nah itu wajib dilaporkan juga, seperti itu. Oke, kalau misalnya saya dari Manado pindah ke sini, nah itu berarti harus dilaporkan lagi ya. Betul. Jadi setiap ada perubahan data itu dilaporkan. Data yang paling ini deh,
yang paling minim itu perubahan nomor handphone aja itu perlu dilaporkan. Kenapa? Karena untuk mengakses mobile JKN, aplikasi mobile JKN-nya dia terintegrasi tuh nomor handphonenya. Jadi kalau nomor handphonenya ganti, nggak lapor nih, dia nggak akan bisa mengakses aplikasi mobile JKN gitu. Oke. Saya pengen masuk lagi ke yang tadi nih. Kan ini program sangat membantu masyarakat ya. Tapi kalau kita telat ya ada tanggung jawab kita dengan misalnya harus membayar iuran gitu. Kalau telat kan ada denda. Kira-kira bisa dapat gambaran nggak kalau misalnya kita telat bayar, dendanya mungkin gimana sehingga masyarakat akan oh iya ini saya harus mikir ya nih. gitu kan ya. Jadi kalau misal denda tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ai gitu ya, tidak ada denda iuran. Yang ada adalah denda pelayanan. Apa bedanya gitu gitu kan. Kalau peserta menunggak, dia tuh cukup membayarkan tunggakannya gitu. Dia tidak akan muncul denda iuran gitu. Misalnya nih, peserta dia kelasnya kelas 3 gitu ya, 35.000 gitu, tidak bayar 2 bulan. Maka di bulan Maret nih misalnya gitu ya, dia cukup membayar 70.000 aja gitu. Karena dia dendanya 2 bulan. Denda 2 bulan apa namanya? Tunggakannya 2 bulan gitu. Jadi tidak ada denda iuran. Yang ada denda pelayanan. Contoh kasus misalnya Mbak Ai ada peserta mandiri, itu dia telat membayar 5 bulan nih, nggak bayar nih. Dari Januari sampai Mei dia nggak bayar iuran gitu ya. Di Juni Mbak Ai itu baru nih mau bayar tanggal 1. Oh ya udah nih tanggal 1 aku mau bayar nih iurannya gitu ya. Maka iurannya akan terhitung 5 bulan tunggakan plus 1 bulan berjalan gitu, karena di bulan Juni kan gitu kan. Makanya dia bayar akhirnya 6 bulan iuran gitu. Namun ternyata di tanggal 6 Juni Mbak Ai ini harus masuk rawat inap. Nah, di sini ada kata kuncinya ya yang perlu di-highlight gitu kan. Itu adalah rawat inap tingkat lanjutan di rumah sakit. Kalau rawat jalan dia tidak akan muncul denda pelayanan gitu ya. Kalau rawat inap di puskesmas juga nggak akan muncul denda. Ini adalah dendanya muncul di rawat inap tingkat lanjutan. Di tanggal 6 Juni Mbak Ai masuklah rumah sakit nih, misalnya contoh KU deh gitu ya, masuk rumah sakit KU, jumlah biaya pelayanan kesehatannya adalah 5 juta ya yang diterima oleh Mbak Ai nih di KU. Maka berapa Mbak Ai harus membayar denda pelayanan kesehatan gitu ya. Maka 5 bulan tunggakan dikali 5%, jadi denda ini adalah 5%. Sogun gitu ya. Jadi 5% dikali 5 bulan tunggakan dikali 5 juta. Karena tadi Mbak Ai-nya dapatnya 5 juta nih gitu ya. Sekian Sogun harus membayarkan denda pelayanan kesehatan. Jadi wah hitung-hitungannya jadi jadi hitungannya seperti itu. Tapi mungkin ada yang bertanya, Bu, kira-kira nih ada masa kadaluarsanya enggak gitu ya. Ada masalah kadaluarsanya enggak untuk denda ini? Ada. Jawabannya ada. Jadi denda pelayanan kesehatan ini dihitung selama 45 hari sejak membayarkan tunggakan. Contoh, Mbak Ai tadi bayar tunggakannya di tanggal 1 kan? Nah, tanggal 1. Kalau Mbak Ai rawat inapnya itu di tanggal 17 Juli. Tadi tanggal 1 Juni nih. Oke. Kemudian Mbak Ai rawat inap lah di tanggal 17 Juni. Itu kan udah lewat 45 hari kan dari pembayaran tunggakannya gitu ya. Maka di 17 Juli gitu ya, Mbak Ai tidak akan muncul denda pelayanan kesehatan karena sudah habis masanya 45 hari. Karena itu dianggap udah hari ke 46 atau hari ke 47 itu nggak akan muncul denda gitu. Jadi masa kadaluarsanya adalah 45 hari sejak membayar tunggakan. Nah, kalau misalnya saya mendapat gambaran, bisa nggak misalnya status pesertanya tuh akhirnya dihentikan sementara? Nah itu apakah memang karena mungkin udah setahun atau berapa tahun? Karena beberapa kasus yang sering saya temui, bahkan saya pernah tanya juga waktu di podcast yang pertama, itu kan kadang-kadang orang nanti sakit baru, aduh udah mati nih saya nih, jadi aduh saya urus lagi, jadi akhirnya ribet banget tuh ngurus dan akhirnya ya lumayan karena udah berapa tahun tuh nggak bayar. Itu memungkinkan nggak untuk kayak dihentikan dulu atau di kayak ini udah stop karena sudah nggak pernah bayar lagi misalnya? Siapa yang mau jawab? Saya dulu deh ya. Silakan. Jadi Sogun, untuk peserta BPJS itu ada berbagai jenis ya, maksudnya segmennya. Ada PBI dan non PBI. Kalau PBI itu adalah penerima bantuan iuran.
entah dari pusat atau PBI APBN atau dari daerah atau PBPU Pemda. Itu gratis namanya. ya, maksudnya dari pemerintah ya? Dibayarkan Betul. tapi oleh pemerintah. Seperti itu. Buat masyarakat yang kurang Mampu. Kurang mampu. Nah, kalau untuk yang PBI tadi, status aktif dan tidak aktifnya sesuai dengan pembayaran dari pemerintah. Seandainya ketika pengecekan, verifikasi dan validasi data si peserta ini atau kakak dalam satu kakak ini sudah tidak berhak seperti itu ya, entah ekonominya sudah membaik atau bagaimana, akan dihentikan pembayaran oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nah, itu ada memungkinkan untuk statusnya nonaktif. Nah, yang kedua ada statusnya non PBI. Non PBI ini dibagi lagi, peserta mandiri yang berbayar sendiri tadi dan peserta yang ditanggung oleh perusahaan. Betul, Ya, PPU. itu yang umum ya. Jadi Betul. perusahaan yang bayar kebanyakannya Yang tinggal Ya, nambah dikit dari betul. sana. Ya. Jadi istilahnya statusnya adalah pekerja, begitu. Untuk yang statusnya pekerja, jika sudah berhenti bekerja maka akan dihentikan pembayarannya, begitu. Nah, itu ada status nonaktif. Nah, untuk peserta mandiri yang berbayar sendiri tadi tidak bisa dinonaktifkan. Jadi wajib membayarkan setiap bulan seumur hidup, kecuali yang pertama itu, mohon maaf, meninggal dunia. Yang kedua adalah keluar negeri untuk belajar atau bekerja dengan minimal keluar negerinya 6 bulan. Oh, kalau udah 6 bulan berarti untuk sementara Bisa dinonaktifkan Dinonaktifkan sementara, sementara, seperti itu. Gitu. sifatnya sementara ya. Iya, sementara. Ketika balik lagi ke Indonesia wajib lapor. Wajib Gitu. lapor, wajib kembali lagi itu bayar. jadi peserta Jadi JKN. peserta mandiri. Intinya adalah kalau yang memilih segmen mandiri, dia itu hanya 2 aja dihentikan, yaitu adalah karena meninggal, mohon maaf, dan juga karena pindah ke luar negeri gitu, menjadi WNA atau bekerja di luar negeri sementara, minimal adalah 6 bulan. Jadi seperti itu, hanya itu aja. Sisanya kalau misalnya sudah menjadi peserta kepesertaan JKN memilih mandiri, itu berlaku seumur hidup. Udah seumur hidup lah ya. Iya, betul. Tambahan lagi mungkin Shogun, jika peserta mandiri nih terus beralih menjadi pekerja, bekerja di badan usaha atau di perusahaan sebagai pekerja, itu pasti di masyarakat saya double dong bayar, Bu. Udah peserta Ini yang saya baru mau nanya mandiri. sebenarnya. Ini udah langsung Iya benar. Peserta Oke, mandiri iya. saya udah bayar, Betul, ntar betul, saya betul. dipotong lagi dari perusahaan. Nah, nggak usah khawatir kalau itu. Tadi kan dari Bu Ami dan saya juga menjelaskan kalau peserta mandiri bisa dihentikan 2, mohon maaf, meninggal atau keluar negeri dan beralih segmen. Iya betul. Begitu. Jadi dari peserta mandiri ini bisa nih dialihkan ke badan usaha Dialihkan ke seperti itu. Menjadi pekerja. Menjadi pekerja gitu. istilahnya. Ini sempat ada kasus juga ya. Iya. Jadi suami istri ini kan misalnya istrinya kerja misalnya guru gitu misalnya. Nah, sekolah tersebut menanggung satu keluarga gitu untuk BPJS. Nah, si bapaknya juga kerja, terus ditanggungkan aja jadi double potongannya. Jadi ketika waktu ditanya terus gimana nih, kan mereka di satu sisi merasa kok kita double ya kayak kepotongnya. Itu gimana tuh? Aduh, ini banyak banget asumsi, memang ya, ini asumsi gitu ya. Betul. Karena gini, orang kan berpikir bahwa saya sebagai pekerja dipotong lagi, terus suami juga pekerja dipotong lagi, berarti double pemotongan dong. Jadi persepsinya adalah double pemotongan. Betul. Gitu kan. Padahal itu tidak dikatakan double pemotongan. Karena apa? Memang sudah ada ketentuannya. Setiap warga negara Indonesia yang bekerja di Indonesia ataupun WNA yang bekerja di Indonesia gitu ya, itu wajib dipotong sama-sama 1%. Gitu. Jadi suami istri dia sama-sama pekerja, dia tuh wajib dipotong 1%. Berkontribusi untuk JKN. Jadi karena dia bekerja itu dipotong 1%, bukan double iuran. Yang dikatakan double iuran jika misalnya dia ini si pekerja ini dipotong sebagai pekerja dan dia mendapatkan lagi nih iuran yang gratis dari pemerintah. Pemerintah udah bayarkan, dia juga bayar juga sebagai pekerja, itu baru double iuran. Atau si pekerja ini udah bayar mandiri, dia bayar lagi sebagai pekerja, itu baru double iuran namanya. Tapi kalau suami istri sama-sama bekerja itu bukan double iuran, itu memang kewajiban sebagai pekerja. Gitu. Nah, saya kan waktu itu ketika mereka ngobrol, ya biasalah saya ada di situ. Tentu kan nggak paham juga kan, jadi nggak bisa jelasin juga. Nah, ada solusi yang diberikan, katanya udah kalau menurut saya misalnya ini contoh ya yang dikasih tahu, ya ikut suami aja. Jadi istrinya udah bilang aja ke kantornya jangan lagi ditanggung, jadi nggak usah potong lagi. Jadi dia karena udah ditanggung oleh kantor misalnya dari suaminya, karena suaminya kantor suaminya nanggung semua. Itu bener nggak usulan yang kayak gitu tuh atau gak gimana? Boleh. Jadi kalau semua udah dia bekerja, dia wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Tidak boleh tidak didaftarkan karena itu akan menjadi
apa sih namanya, ada KUHP-nya ya Ada gitu kan. undang-undangnya lah ya. Iya, ada KUHP-nya. Jadi setiap pekerja yang tidak didaftarkan, yang kena adalah pemberi kerjanya Iya, gitu. benar. Yang Jadi kalau misalnya suami istri bekerja, dua-duanya didaftarkan, itu sebenarnya ya memang itu adalah kewajiban. Iya betul. Ya. Suami istri loh ya, jadi bekerja. Pokoknya setiap pekerja, intinya adalah setiap pekerja ya Shogun ya, setiap pekerja yang bekerja di Indonesia gitu ya, itu wajib berkontribusi 1%. Jadi semoga solusi yang tadi ya, kalau suami istri bekerja, salah satu dihentiin itu jangan ditiru karena betul. perusahaannya bisa kena, orangnya juga bisa kena nanti Iya, ya. betul. Kecuali memang sudah berhenti bekerja nih pasangannya, ya oke bisa Ya. masuk Bisa. lagi. Dan tambahan lagi mungkin Shogun yang beredar di masyarakat atau paradigma masyarakat itu pekerja itu masing-masing terpotongkan. Misalnya di satu kakak ada 5 orang, suami istri dengan 3 orang anak. Seperti itu. Nah, masyarakat kadang ada yang berpikir bahwa saya dipotong 1%, suami 1%, anak 1 dipotong 1%, anak kedua potong 1%, seperti itu. Nah, padahal untuk pekerja hanya si pekerja saja yang dipotongkan. 1%. Si anggota keluarga ini nggak kena potongan lagi, seperti itu. Lain halnya dengan peserta mandiri. Kalau peserta mandiri kan per jiwa ya hitungannya. Seperti itu. Misalnya kelas 2 nih di 100.000 untuk peserta mandiri, ya dikalikan 5 orang. Nah, kalau misalnya pekerja, si peserta yang ditanggung oleh tempat kerja itu hanya si pekerja aja yang dipotong 1%. Benar sekali. Jadi bukan lagi per jiwa ya. Bukan berjiwa ya. Bukan Kalau berjiwa. pekerja ya, itu hanya si pekerjanya jadi potong. Misalnya nih, Ai pekerja dengan gaji 3 juta gitu ya, punya 5 anggota keluarga, maka Ai itu setiap bulan dipotongnya 1% dari 3 juta, berarti 30.000. Cukup itu aja setiap bulan dipotong. Dia sudah menanggung maksimal 5 anggota keluarga Ya. gitu. Bukan lagi per jiwa 30.000 enggak gitu. Jadi cukup pekerjanya aja. Oh, jadi bukan per jiwa tadi ya? enggak, cukup ini, Ai aja. Ini gitu. pelurusan juga yang bagus banget nih, karena orang berpikir wah 30.000 nih nanti kalau Iya. 30 kali 5 kan itu per bulannya lumayan pengeluarannya ya. Oke. Enggak, cuman 1 doang. gitu. Nah, informasi ini penting banget nih Shogun, jadi perlu di-share apalagi ke masyarakat yang ada di desa-desa ya. Iya, betul. Saya banyak banget ke desa-desa, hampir tiap hari di lingkungan sekolah, bertemu dengan masyarakat di desa yang memang ternyata masih banyak yang kayak belum paham. Jadi informasi-informasi tadi kan belum Iya. benar-benar nyampe ke masyarakat yang ada di desa ya. Betul. Nah, mungkin kalau bicara tentang pelayanan, ya hal-hal seperti ini kan penting untuk diketahui. Punya nggak misalnya wadah-wadah untuk bisa kayak apa ya? Ada yang mau bertanya, ada yang perlu mau hubungi gitu. Betul, ada. Pastinya ada dong gitu ya. Jadi kanal-kanal layanan kami itu banyak gitu ya. Kanal layanan yang tatap muka dan non tatap muka gitu. Kalau yang tatap muka kami ada di kantor BPJS Kesehatan dan juga kami ada BPJS Keliling. BPJS Keliling ini manfaatnya adalah kami jemput bola gitu ya. Jadi kami yang datang ke desa-desa untuk apa? Memberikan layanan administrasi dan memberikan informasi seperti Betul. tadi gitu kan. Aduh, masyarakat yang non aktif gitu ya, terus saya harus kemana nih? Non aktif, saya udah di non aktifkan oleh pemerintah, terus saya harus kemana nih? Itu yang kami jelaskan, berikan informasi. Betul. Gitu ya. Nah, tadi ada 2 ya, tatap muka dan non tatap muka. Nah, yang non tatap muka itu ada di mana saja? Oke, tambahan lagi untuk yang tatap muka, Oh, iya. Bu Ami, itu kami ada buka layanan di MPP. Oh iya betul, ada Oh, MPP ya oke, sekarang oke. ya. Pelayanan publik yang di Banyuasri ya, kalau Banyuasri, di ya. Buleleng. Nah, kalau yang non tatap muka, kami ada berbagai istilahnya cara untuk mengakses. Yang pertama bisa lewat care center kami di 165, bisa lewat aplikasi mobile JKN yang bisa di-download di smartphone baik di Android ataupun iOS gitu ya. Dan bisa juga lewat Pandawa. Jadi kami ada layanan lewat WhatsApp. WhatsApp ya. Betul. WhatsApp-nya mungkin boleh dicatat Shogun di 0811 8165 165. Boleh sekali lagi? Oke, untuk yang di Pandawa bisa diakses di 0811 8165 165. Ya. Gitu. Jangan di WhatsApp salam kenal, nak mana jangan ya. Itu nggak Karena bisa ini- call ya, Oh, itu nggak bisa ya. call. Nggak bisa Itu call ya. hanya, iya. Udah maaf WhatsApp. atau belum jangan ya. Oke. Itu hanya chat aja. Chat aja. Nah, mungkin ada beberapa kewajiban lain yang perlu Shogun ketahui. Oh itu ya, menjaga identitas. Nah ini udah terjadi loh di Buleleng, Shogun ya gitu ya. Ternyata di Buleleng ini ada penyalahgunaan identitas Oh, itu sebanyak 6 kasus loh dari tahun kemarin. Wow. Sampai tahun ini itu sudah 6 kasus penyalahgunaan identitas. Yang mana identitasnya KTP-nya, kakaknya tuh dikasih pinjam gitu. Oh, Ke tetangganya, iya, iya, ke betul. koleganya gitu kan. Itu nggak boleh, itu ada KUHP-nya. Itu penjara 6 tahun. Penjara 6 tahun dan ada denda Ini pelayanan. kru-krunya nih ada yang penyamin KTP nih buat.
Itu kewajibannya ya, jadi menjaga identitas. Jangan Yeah. sampai dikasih pinjam semua identitasnya, KTP, KK ataupun lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, gimana kalau misalnya kartu saya hilang gitu kan? Saya nggak tahu ternyata identitas saya dimanfaatkan. Kami ada tim yang akan menyelidiki itu gitu ya. Kalau memang itu dipakai oleh orang yang tidak berhak gitu ya, karena kartunya hilang gitu kan ya, itu pasti akan diselidiki kok gitu. Jadi nggak serta-merta oh itu memang penyalahgunaan identitas. Kami nggak akan langsung mengkategorikan seperti itu tanpa ada penyelidikan gitu. Betul. Ini luar biasa ya. Bu Ami sama Bu Ai ini banyak sekali membuka wawasan-wawasan dan menjelaskan secara lebih detail tentang beberapa pemahaman yang masih kurang oleh masyarakat ya, baik hak dan kewajiban sebagai peserta JKN KIS ya. Nah, JKN jadi apa? JKS gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan kepada masyarakat, ya pastinya Bu Ai sama Bu Ami ini yang terdepan lah menghadapi. Kira-kira apa sih keluhan-keluhan terbanyak yang diberikan kepada yang datang ke Bu Ai sama Bu Ami sendiri? Yang paling banyak ke frontline. Ya, itu saya pikir di frontline pasti menerima segala keluhan. Jadi kalau misalnya di depan ya pesertanya marah-marah, oke ada dapat. Wah, itu udah sering ya, udah sering. Pesertanya datang dengan happy ada juga. Jadi berbagai macam masyarakat. Jadi kalau untuk kategori keluhan itu yang pertama, nah yang kita bahas tadi Shogun terkait indikasi medis. Gawat darurat dan tidaknya itu. Nah, peserta udah datang nih ke rumah sakit. Saya ini keadaan gawat darurat, betul. Iya. Kenapa saya nggak dilayani? Saya rugi dong bayar BPJS. Nah itu banyak tuh yang bilang gitu. Pedes tuh ya. Pedes banget ya ampun. Ya, luka tapi nggak berdarah gitu. Tapi kita kasih pemahaman kalau istilahnya cara mengakses itu kami jelaskan bahwa harus berjenjang dulu dari bawah dulu, bukan jika dalam keadaan gawat darurat ya silakan langsung ke rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait denda layanan, banyak juga. Itu paling sering juga betul. Nih ya. Saya sudah bayar Bu, kenapa saya disuruh bayar lagi di rumah sakit? Benar-benar itu paling sering saya dengar tuh di mana-mana tuh. Iya, karena yang beredar di masyarakat itu adalah double bayar. Maksudnya double bayar, saya sudah merasa bayar tunggakan nih. Banyak yang yang 2 juta sekian bayarnya karena bertahun-tahun tidak dibayarkan seperti itu. Tapi di rumah sakit saya disuruh bayar lagi oleh rumah sakit. Ternyata itu masyarakat mengira itu adalah iuran lagi. Begitu. Padahal dari rumah sakit sudah menjelaskan itu adalah denda layanan. Begitu. Dan tambahan juga untuk Shogun, peserta mandiri yang menunggak lebih dari 2 tahun, misalnya 5 tahun nih nggak bayar karena kemarin terkait corona ya. Iya betul. Banyak banget tuh yang itu menunggak. Ya, betul. Karena semua memang kalau ekonomi lagi sulit juga. Betul. Nah yang ditagihkan hanya di 25 bulan. 25 bulan ini terdiri dari 24 bulan yang tertunggak plus 1 bulan berjalan. Seperti itu. Jadi sudah diberikan keringanan juga. Begitu. Nah, untuk yang dirasa tidak mampu untuk membayar, sebenarnya ada program rehab. Ya. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Jadi dicicil lah. Ya. Dan tidak ada biaya administrasi ya. Betul, nggak ada biaya. Ini memang benar-benar kemudahan kan. Sangat-sangat mudah tuh benar. Ya. Dikasih kemudahan nih untuk mencicil sebanyak 12 kali maksimal. Kalau di koperasi udah kena berapa namanya kalau di lainnya. Ada administrasinya begitu. Nah, itu untuk keluhan. Nah, lanjut lagi keluhan selanjutnya adalah peserta tidak tahu status kepesertaannya. Ini yang banyak juga terjadi ya. Jadi peserta kadang langsung ke rumah sakit, Bu, ini saya bawa KTP, bawa kartu KIS, merasa kartunya aktif, begitu. Ternyata setelah dicek statusnya tidak aktif. Nah, kondisi tidak aktif ini seperti yang sudah di awal dibahas ya, maksudnya mungkin karena sudah tidak ditanggung oleh pemerintah atau sudah tidak ditanggung oleh tempat kerja atau peserta mandiri yang tidak bayar. Nah, begitu. Jadi untuk mengecek status keaktifan, Shogun bisa dicek lewat aplikasi mobile JKN atau lewat Pandawa tadi. Download begitu. Mobile JKN. Kalau di Pandawa nomornya yang tadi disebutin ya. Gitu. Lewat care center juga bisa di 165. Begitu. Nanti nomornya boleh sebutin lagi biar kita tampilin nanti ya. Oke. Jadi untuk Pandawa ya. Jadi ada pertanyaan, ada keluhan apa boleh lewat aplikasi Pandawa. Betul. Pandawa itu WhatsApp. WhatsApp ya. Kalau lewat aplikasi boleh juga lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi Mobile JKN ini sangat memudahkan sebenarnya. Kartu digital ada di sana, ubah identitas terkait ubah Vaskes bisa langsung di situ. Bisa lewat aplikasi. Antrian online pun bisa. Untuk keluhan, pertanyaan itu bisa juga lewat aplikasi. Begitu. Ini komplit banget nih ya. Oke, dan semoga ini akan mendorong Shogun juga yang mungkin sekarang ini lagi bingung saya statusnya gimana atau saya kalau misalnya udah nunggak nih gimana. Nah, tapi
ada juga beberapa yang saya kayaknya harus ngurus lagi nih. Saya mau menjadi peserta JKN-KIS. Nah, bisa dijelaskan Bu mungkin langkah atau prosedur atau syaratnya seperti apa? Oke, Biar lagi untuk jawab. dia sering Frontliner banget ya. ya. Pasti dia, ya. Kasusnya kompleks nih. Jadi kalau untuk peserta yang statusnya sudah nonaktif atau mau registrasi ulang, itu bisa lewat kanal tatap muka, layanan kami tatap muka baik di MPP Mall Pelayanan Publik, kantor cabang atau di BPJS keliling, atau bisa di layanan tanpa tatap muka. Kalau untuk peserta mandiri nanti mungkin bisa dilengkapi persyaratan seperti KK, nomor rekening, itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang setiap segmennya seperti itu. Dan juga tambahan untuk di masyarakat biasanya pendaftaran terkait usia tadi. Betul. Untuk bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu wajib didaftarkan maksimal usianya di 28 hari. Oh, sudah langsung didaftarkan. Bisa, Ada kan yang bilang nunggu setahun lah. Sebenarnya 28 hari udah bisa Sudah didaftarkan. bisa dengan catatan ibu kandungnya aktif. Dan walaupun belum punya kakak, kan masyarakat nunggu masuk kakak biasanya dulu gitu, deh nunggu gitu. kakaknya. Jadi ikut nama ibunya. Misalnya anak saya nih, nama saya Rai Puspita. Jadi kalau misalnya si bayi ini anak saya akan masuk bayi nyonya Rai Puspita. Seperti itu. Sementara itu Sementara ya. itu berlakunya 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan itu sudah masuk kakak, bisa diregistrasi untuk ubah update nama, lagi. update nama. Nah, kalau untuk yang misalnya dia dari Bajang nih terus nikah gitu kan. Nah, kan otomatis ganti kakak gitu. Itu berarti tinggal lapor aja gitu. Lapor Betul. aja. Oh, jadi nggak ribet-ribet ya? Nggak Tidak usah. ribet. Nggak urus ke kecamatan, urus surat pindah domisili atau gimana, nggak perlu sebenarnya ya. Iya, yang penting kakaknya sudah terbit yang terbaru, identitas yang terbaru, maksudnya terkait alamat gitu, tinggal diubah saja. Tinggal Gampang di-update banget aja. sebenarnya. Karena kami sudah online gitu kan dengan Dukcapil. Yang penting itu kakaknya dulu udah diurus gitu kan. Baru urus ke kami. Nah, kalau misalnya kan ini perusahaan udah ngurus nih, misalnya, terus mereka juga pengen ngurus kayak mandiri. Apakah memang itu nggak tumpang tindih atau sebaiknya satu aja pilih atau dua-dua juga nggak masalah? Harus satu. Satu aja. Satu. Kalau dia sudah sebagai pekerja, maka wajib dilaporkan oleh pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya, gitu. ya. Nggak boleh lagi ikut yang mandiri gitu. Emang nggak bisa juga karena NIK itu nomor induk Oh, kependudukan benar, itu hanya berlaku. Satu. Jadi pas satu. diakses udah ketahuan. Oh, ini Iya. udah terdaftar peserta gitu ya. apa gitu. Iya. Kecuali memang dari badan usahanya belum daftarin nih, pesertanya masih daftar peserta mandiri yang Mandiri, berbayar sendiri, Ha-ha. tapi badan usahanya sudah mempotokan tapi belum mendaftarkan, ya harusnya Iya. dari perusahaan yang Betul. mendaftarkan seperti itu. Kayak misalnya kan ini ada teman saya Sultan nih, Wahyu nih misalnya nih, wah, dia mau sombong daftar dua lah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Karena terdaftar dengan NIK. Terdaftar, yep, itu dia. Jadi sudah semakin jelas. Nah, Bu mungkin punya tips atau bahkan mungkin apa ya pesan lah kepada pendengar kita nih yang Shogun, gimana soal JKN-KIS ini, bahkan mungkin tentang akses pelayanan kesehatan yang diberikan. Silakan. Oke, ini Ai sebenarnya udah siapkan. Udah tuh. siapkan ya? Iya, Betul. tips dan sarannya seperti apa? Saya serahkan ke Ai aja ya. Udah luar biasa nih. udah. Karena kan di kantor banyak terkait informasi, permintaan informasi seperti itu. Jadi mungkin catatan untuk Shogun semua, jika mau mengakses layanan kami, baik itu informasi, pengaduan atau layanan administrasi sekalipun, bisa langsung datang ke kantor cabang untuk layanan tatap muka, ke MPP Mall Pelayanan Publik, atau lewat BPJS keliling, itu untuk yang tatap muka. Tapi untuk Shogun yang saya malas Bu ketemu orang, bisa juga lewat layanan tanpa tatap muka di care center kami di 165 aplikasi mobile JKN, atau lewat Pandawa, nomornya di 0811 8165 165. Oke, wah luar biasa. Saya satu pertanyaan lagi nih. Saya tadi barusan keingat misalnya karena lalu pernah ada teman saya tuh, mohon maaf, misalnya kecelakaan di jam yang udah bukan operasional, jam oke, operasional. ya. Nah, itu kan butuh langsung tindakan cepat. Itu seperti apa prosedurnya? Ya, oke, itu berarti masuk ke layanan yang tidak dijamin ya gitu. Jadi kami itu mungkin ada pertanyaan nih dari Shogun gitu ya. Sebenarnya pelayanan apa sih yang dijamin gitu betul, kan ya? betul. Diagnosa apa aja sih yang dijamin gitu ya? Jadi semua jenis penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dijamin. Yang penting ada apa? Ada indikasi medisnya, ada penyakitnya gitu kan. Nah, tadi terkait kecelakaan itu kenapa nggak ditanggung gitu ya? Karena kalau kecelakaan itu adalah ada 3 penanggung gitu ya. Ada 4 ya? Iya, ada 4. Kalau kecelakaan kerja
itu ada 3 yang menanggung, yaitu BPJS Tenaga Kerja, kemudian Taspen, dan juga Asabri. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas itu yang menanggung adalah PT Jasara Harja. Kenapa nggak BPJS Kesehatan gitu ya? Karena BPJS Kesehatan itu adalah badan pelayanan publik yang ditunjuk untuk jaminan kesehatan akibat indikasi medis, bukan kecelakaan kerja, bukan kecelakaan lalu lintas. Jadi kami akan menanggung itu sebagai penjamin kedua gitu ya. Penjamin pertama yang tadi saya sebutkan 4 badan tadi gitu ya. Kalau 4 badan tadi itu sudah menanggung, maka BPJS Kesehatan tidak perlu menanggung lagi. Tapi kalau misalnya itu ada batas plafonnya, dia melebihi batas plafon gitu ya. Contoh misalnya PT Jasara Harja itu menanggung 20 juta, sedangkan patah tulang itu biayanya 100 juta misalnya. Maka sisanya yang 80 juta itu barulah dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua. Dengan catatan harus ada surat resmi dari badan-badan sebelumnya yang sebagai penjamin pertama. Cakupan untuk kondisi medis apa yang sebenarnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Nah, tadi yang itu ya, semua penyakit akibat indikasi medis itu ditanggung. Pokoknya semua yang ada penyakitnya itu ditanggung. Nah, kalau yang tidak ditanggung yang tadi gitu ya, yang tidak dijamin gitu dijamin, ya. Itu tadi kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, kami hanya sebagai penjamin kedua gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur nih. Contoh, bukan emergensi gitu ya, tapi nggak bawa rujukan. Nah, itu nggak akan dijamin gitu kan. Langsung ke rumah sakit. Iya, langsung ke rumah sakit. Betul. Banyak kan gitu kan. Banyak banget. Ya, itu betul. Langsung melangkahi prosedurnya. Itu nggak akan dijamin tuh. Kemudian pelayanan kesehatan yang kosmetik, dia masuk ke tindakan kosmetika. Contoh misalnya operasi plastik. Oplas ya. Operasi plastik. Mencungin hidung gitu. Mencungin hidung nggak dijamin. Kemudian ortodensi itu adalah meratakan gigi, itu nggak akan dijamin. Kemudian estetika. Kemudian kesuburan, misalnya contoh nih Shogun, pasangan suami istri yang mau memiliki bayi gitu ya, anak melalui program bayi tabung, itu nggak akan dijamin kecuali ada indikasi medisnya. Di dalam perjalanan dia memiliki bayi tabung, kemudian ada indikasi medis bahwa ibunya misalnya ada mioma, ada kista, atau ayahnya mohon maaf ada prostat gitu ya. Itu dulu tuh yang disembuhkan pakai JKN. Setelah itu sudah sembuh, mau program bayi tabung lagi baru berbiaya sendiri gitu kan. Terus apalagi yang nggak dijamin gitu ya. Contoh misalnya hobi yang membahayakan diri sendiri, panjat tebing jatuh, itu nggak akan dijamin. Kemudian ketergantungan obat-obatan, itu nggak akan dijamin juga. Kemudian percobaan bundir, itu paling banyak tuh di masyarakat. Ya, betul. Gagal nih bundirnya, mohon maaf ya, gagal bundirnya, kemudian masuk ke emergensi gitu ya, ke rumah sakit, itu nggak akan dijamin, nggak dijamin. Kecuali misalnya memang dia itu ada depresi misalnya. Depresinya itu yang disembuhkan ke spesialis jiwa, bukan gagal tindakan akibat kegagalan bundirnya, betul. Itu nggak dijamin. Jadi mohon dibedakan indikasi medis dan non indikasi medis. Kalau indikasi medis seperti tadi, dia depresi, itu kan ada penyakitnya, berarti kan depresi kan penyakit ya. Itu disembuhkan di spesialis jiwa pakai JKN, itu bisa. Tetapi kalau misalnya tindakan gagalnya itu nggak akan dijamin. Sama kayak misalnya anak kecil gitu nggak sengaja minum minuman kayak super pel, karena ibunya itu dia taruh di air mineral bekas dia pikir sirup nih, jus nih ya, gitu. Warnanya kan cantik-cantik. Nah itu nggak sengaja diminum tuh sama si anak kecil ini gitu ya. Itu nggak akan dijamin karena apa? Bukan indikasi medis, bukan penyakit gitu kan. Itu tidak dijamin karena apa? Dia masuk ke pelayanan yang dapat dicegah gitu kan. Dapat dicegah ya tadi, seharusnya nggak dimasukkan itu gitu kan, dimasukkan ke air mineral itu. Nah seperti itu. Jadi indikasi medis itu adalah semua jenis penyakit akibat indikasi medis itu dijamin. Dan itu merupakan hasil diagnosis dari dokter ya. Jadi jangan datang-datang komplain ke BPJS gini udah darurat, udah ini penyakitnya udah berat. Padahal sebenarnya nggak ada kayak diagnosis hasil diagnosis. Jadi pembicaraan kita saya yakin ini sangat bermanfaat Shogun ya, dan bisa share juga ke yang lain biar paham bagaimana sebenarnya kepesertaan dan kewajiban peserta, prosedurnya seperti apa gitu kan. Kemudian beberapa hal yang kurang jelas di masyarakat ini sudah sangat jelas ya, sudah sangat dimengerti. Jadi saya harus terima kasih banyak nih buat sama-sama Bu
Ai sama Ami. sama Bu Ami. Aduh, kita nggak rasa Iya. hampir sejam kita ngobrol. Udah sejam ya. Hampir sejam ya, udah mau jam 10 tadi. Aduh, gitu jadi ya. panjang banget nih obrolan kita saat ini. Jadi semoga informasi-informasi seperti ini juga akan Betul, benar-benar bermanfaat buat ya gitu masyarakat. kan di masyarakat, karena kan Guntur ini masuk ke pelosok-pelosok juga Ya, ya betul, kan betul, gitu kan. ya. Itu semoga bermanfaat ya, semoga semakin tercerahkan gitu kan terkait dengan hak, kewajiban dan prosedur dari Ya. JKN KIS gitu Dan ya. kalau masih kurang jelas boleh datang ke kantornya. Di mana BPJS. alamat kantornya? Di Jalan Telang. Di Jalan Telang ya. Ya, bisa jadi datang nanti ke situ. ketemu Bu Ai di sana. Betul. Kalau perlu juga Iya. ketemu langsung dengan Bu Ami di sana. Kalau mau lihat YouTube-nya langsung ke channel YouTube Radio Guntur Bali ya. Oke. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Terima Bu kasih Ai, Bu Ami, banyak. untuk obrolan Tim. yang luar biasa bermanfaat saat ini. Iya. Dan terima kasih untuk sudah menyempatkan diri juga mampir ke podcastnya Radio Guntur Bali. Oke, Oke. Sogun, saya bersama kru harus pamit bersama juga dua narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke. Dan Oke. nanti kita akan jumpa lagi dengan obrolan-obrolan berkualitas lainnya di podcast berikutnya di Radio Guntur Bali. Pamit, bye-bye. Bye bye, thank you.